Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa nuri qulubina maulana Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bijahin nabi wa sahbi wal ali. Dusurukum ya ahlad darak, dusurukum ya ahlan naubah, dusurukum ya ahlal hili wal agad, amma ba'd. Qala musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Al-muridu man la tastarikuhu al-aghyar wa la tasta'biduhu al-athar wa la taghlibuhu ash-shahawat wa la tahkumu alayhi al-'adat. Kalamuhu dhikrun wa hikmah wa samtuhu fikratun wa ibrah. Yasbiqu fi'luhu qawlah wa yusaddiqu ilmahu amalah. Yasbiqu fi'luhu qawlahu wa yusaddiqu ilmahu amaluhu syi'aruhu al-khusu' wal waqar wa disaruhu at-tawaddu' wal inkisar. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di malam yang penuh dengan keberkahan ini, didampingi dengan turunnya hujan yang insyaallah semoga menjadi hujan yang berkah untuk kaula panjenengan sedaya. Kita masih diberikan kemudahan oleh Allah bisa bersama-sama duduk di majelis ilmu yang tentunya pahala duduk di majelis ilmu itu sangatlah besar Bapak Ibu. Semakin besar jika untuk hadir ke majelis-majelis ilmu ada beberapa rintangan yang harus kaulah panjenengan lewati, termasuk di malam hari ini berangkat dari rumah dalam kondisi hujan, panjenengan tetap semangat berangkat ke majelis sehingga pahala duduknya kita di majelis di malam hari ini tidak sama dengan kita duduk di majelis-majelis di waktu-waktu yang lalu ketika tidak turun hujan. Maka kita bersyukur kepada Allah, semoga Allah terus berikan kepada kita nikmat keistiqomahan duduk di majelis ilmu, dan semoga dengan berkahnya membaca maulid dan duduk di majelis ilmu di malam hari ini Allah Subhanahu wa taala kabulkan hajat kaula panjenengan sedaya, hajat dunia, hajat akhirat, amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin hadirat hafizakumullah. Saat ini kita berada di salah satu daripada 4 bulan yang istimewa, yaitu bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah sebut secara khusus di dalam Al-Qur'an dengan sebutan arba'atun hurum. Ada 4 bulan yang diharamkan, yaitu bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab, yang artinya selama 3 bulan ini kita akan mendapati daripada hari-hari yang istimewa, hari-hari yang tidak sama dengan hari-hari di luar 3 bulan, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram, karena ini adalah bulan yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara bukti bahwasannya bulan ini bulan yang mulia, para hadirin, di awal-awal perintah diperbolehkannya Nabi kita Muhammad dan umat Islam untuk berjihad, berperang melawan orang-orang kafir. Di 4 bulan tersebut Nabi dan para sahabat sempat dilarang untuk berperang. Jadi kalau sudah datang Dzulqa'dah,
Kalau kata orang Jawa niku Dzulqa'dah bulan apa? Selo. Setelah Selo kemudian datang Besar, kemudian Surah. Dan yang terpisah yaitu bulan Rajab. Di 4 bulan itu di masa dahulu para hadirin, Nabi kita Muhammad dan para sahabat dilarang berperang. Tapi karena orang-orang kafir kezalimannya sudah kelewat batas, kemudian turun ayat dan turun wahyu kepada Nabi yang memperbolehkan Nabi untuk berjihad kapanpun waktunya, walaupun itu adalah bulan-bulan yang diharamkan. Kemudian yang kedua, para hadirin, ibadah di bulan-bulan ini tidak sama pahalanya dengan beribadah di bulan-bulan yang lainnya. Lebih-lebih bulan yang sebentar lagi kaula panjenengan akan memasukinya, yaitu bulan Dzulhijjah. Secara terang Nabi kita Muhammad SAW mengatakan di dalam hadisnya, tidak ada 10 hari yang jika seorang hamba memperbanyak ibadah di dalamnya yang lebih afdal daripada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Jadi intinya kata Nabi, Bapak Ibu, 10 hari pertama bulan Dzulhijjah itu adalah waktu yang sangat tepat untuk kaula panjenengan memperbanyak amal ibadah. Yang bahkan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah juga Allah sebutkan di dalam Al-Quran, dan bahkan Allah jadikan sebagai sumpahnya. Allah katakan dalam Al-Quran, wal fajri walayalin asr, wal fajri, dan demi waktu fajar, yang artinya jika ada huruful qasam, ada sumpah yang digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang berkaitan dengan suatu hal, itu menunjukkan bahwasannya sesuatu tersebut adalah sesuatu yang istimewa, sesuatu yang memiliki daripada hikmah-hikmah, manfaat-manfaat yang terpendam di dalamnya. Sehingga Allah katakan wal fajri, dan demi waktu fajar. Dari sekian banyaknya waktu para hadirin dalam sehari itu, di antara waktu yang istimewa adalah waktu fajar, yaitu waktu subuh. Itu waktu yang istimewa. Makanya di dalam hukum Islam, para hadirin, termasuk daripada membaca zikir yang baik itu ada di 3 waktu. Yang pertama yaitu waktu fajar, habis subuh. Jadi wiritan niku lek kepingin kaula panjenengan amalkan, cari waktu-waktu yang istimewa para hadirin. Kecuali kalau sudah uzur boten saged, nggih panjenengan batas waktu yang sempat. Para salafun shalihun, mereka orang-orang soleh di masa lalu para hadirin, niku paling demen lek wiritan di 3 waktu ini. Yang pertama yaitu waktu setelah subuh. Waktu setelah subuh, bahkan sebagian ulama mengatakan mulai dari sepertiga malam terakhir sampai terbitnya matahari. Niku banyak mereka gunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah, dari mulai sholat, membaca Al-Quran, istighfar kepada Allah, kemudian disusul dengan wiritan habis subuh sampai terbit matahari. Nah, kemudian yang kedua adalah waktu asar. Yang kedua adalah waktu asar. Mereka para ulama-ulama, para orang-orang soleh di masa lalu, mereka paling senang kalau wiritan juga diantaranya di waktu asar menjelang maghrib. Jadi waktu asar diisi dengan wiritan. Kemudian yang ketiga yaitu setelah maghrib sampai isya. Setelah maghrib sampai isya. Nah, karena waktu tersebut para hadirin waktu-waktu di mana banyak sekali hamba-hamba Allah yang lalai. Semakin banyak orang yang lalai, maka semakin besar pahala orang yang mendekatkan diri kepada Allah di saat-saat tersebut.
Kalau ada orang yang semuanya fokus tidur di waktu malam, kok ada hamba Allah di Tanjung Sari yang ibadah sholat tahajud, maka orang itu orang yang istimewa di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang banyak pulang kerja di waktu asar sehingga mereka sampai di rumah istirahat, mereka tidak mengisi waktunya dengan ibadah. Kok ada orang yang habis asar wiritan, Allah cinta kepada mereka. Begitu juga waktu maghrib para hadirin. Maka Allah katakan dalam Al-Quran, wal fajri, dan demi waktu fajar itu adalah waktu yang istimewa. Kemudian walayalin asr, dan malam-malam 10, maksudnya 10 malam, yang para ulama ahli tafsir mengatakan bahwasanya yang dimaksud 10 malam itu adalah 10 malam pertama bulan Dzulhijjah. Itu 10 malam yang istimewa, hari-harinya pun juga istimewa. Maka para hadirin, ada beberapa ibadah yang perlu kaulah panjenengan perhatikan nanti ketika kita sudah masuk di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Yang pertama adalah puasa. Yang pertama adalah puasa. Yang dijelaskan dalam sebuah hadis secara umum yang diriwayatkan oleh seorang sahabat Nabi, dan ini menunjukkan kisah bagaimana Nabi SAW mendidik para sahabatnya. Ada seorang sahabat yang bernama Al-Bahili yang punya hobi niku puasa. Sahabat Al-Bahili niku para hadirin punya hobi puasa. Ketika awal berjumpa dengan Nabi, sahabat Al-Bahili itu punya badan yang kekar, badannya bagus. Karena banyak puasa, akhirnya Al-Bahili itu kurus. Sampai kemudian Nabi Muhammad ini ku pangling, dan Nabi tanya, ya Bahili, wahai Al-Bahili, dahulu kamu punya badan bagus, sekarang kenapa kamu kurus? Kemudian sahabat Al-Bahili mengatakan, iya ya Rasulullah, karena semenjak aku jauh darimu, aku sering berpuasa. Kemudian Nabi katakan kepada Al-Bahili, kalau kamu ingin berpuasa, berpuasalah beberapa hari wahai Al-Bahili. Kemudian Al-Bahili mengatakan, ya Rasulullah, seandainya kalau ditambah gimana ya Rasul? Kalau ditambah saya masih kuat wahai Rasul. Kemudian Nabi katakan, berpuasalah ayyamul bid, pertengahan bulan Hijriyah. Kalau kamu mau nambah lagi, kata Nabi Muhammad SAW, sum ashhural hurum, berpuasalah di bulan-bulan yang haram. Nah, bulan haram yang tadi kita sebutkan ada 4, yaitu bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Yang 3 nyambung, yang 1 terpisah. Ini rumusnya. 3 nyambung, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Sekarang kita Dzulqa'dah, setelah Dzulqa'dah kita akan masuk Dzulhijjah, setelah Dzulhijjah kita akan masuk tahun baru Hijriah, yaitu bulan Muharram. Kemudian yang 1 terpisah, yaitu sebelum bulan Sya'ban, yaitu bulan Rajab. Perbanyak berpuasa di bulan-bulan haram ini. Nah, sehingga ini adalah salah satu dari banyaknya dalil sunnah berpuasa di bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sehingga puasa para hadirin dianjurkan di bulan Dzulqa'dah dan bulan Dzulhijjah, terutama nanti di Dzulhijjah. Berpuasa dari tanggal 1 sampai 9. Dikilek panjenengan sakit. Kalau panjenengan boten sakit para hadirin, maka panjenengan boleh menguranginya. Dari sekian banyaknya waktu untuk berpuasa 1 sampai 9, kalau ternyata panjenengan hanya kuat 1 hari, maka ambil di tanggal 9-nya, yang kita kenal dengan puasa Arafah. Puasa Arafah. Kenapa disebut puasa Arafah? Karena hari itu berbarengan dengan kaum muslimin yang sedang melaksanakan ibadah haji, yang mereka sedang wukuf di Arafah. Al-hajju Arafah. Haji itu adalah Arafah, kata Nabi. Sehingga rukun yang atau kewajiban yang harus dilakukan oleh orang yang haji itu adalah wukuf di Arafah. Kalau ada orang haji nggak wukuf di Arafah, maka nggak dianggap haji. Nggak dianggap haji. Karena yang membedakan antara umrah dengan haji itu
Di antaranya adalah wukuf di Arafah nih, di antaranya adalah wukuf di Arafah. Jadi kalau umrah ihram, kemudian melakukan tawaf, setelah tawaf selesai sa'i, setelah sa'i dia tahallul, memotong rambut untuk menghalalkan yang tadinya haram selama ihram. Kalau haji tambah satu, sebelum tahallul ada namanya wukuf di Arafah, para hadirin. Maka orang-orang yang berhaji mereka menjalankan wukuf di Arafah. Kita yang enggak haji, kita disunahkan untuk puasa. Yang wukuf di Arafah enggak sunnah puasa. Jadi ini kelewatan keluarga, sahabat, kerabat, jangan sampai karena ketidakfahaman akhirnya memaksakan ketika wukuf di Arafah sambil menjalankan puasa. Karena bagi yang wukuf di Arafah tidak disunahkan untuk puasa. Yang sunnah puasa itu yang enggak wukuf di Arafah. Nah, kemudian kalau kita mampu untuk berpuasa 2 hari, maka ambil di tanggal 8 dan 9, yaitu puasa Tarwiyah dan Arafah. Tanggal 8-nya Tarwiyah, tanggal 9-nya Arafah. Nah, kalau 10 itu hari raya Idul Adha. Hukumnya haram seorang muslim berpuasa di hari raya Idul Adha dan hari tasyrik. Jadi nggak boleh, orang hadirin. Walaupun panjenengan punya rutinitas puasa Senin Kamis, kalau sudah berbarengan dengan hari raya atau hari-hari yang diharamkan untuk berpuasa, nggak boleh dilakukan puasanya. Jadi libur dulu puasanya. Jadi hari 10, 11, 12, 13 kaum muslimin dilarang untuk berpuasa. Ini bentuk daripada indahnya agama Islam dalam memperhatikan kebahagiaan umat Islam itu sendiri. Sehingga waktu hari raya dan 3 hari tasyrik itu, para hadirin, adalah hari-hari di mana kita diperintahkan untuk berbahagia dengan menyembelih kurban-kurban kita. Nah, kemudian para hadirin, di hari 10 dan hari tasyrik, yaitu hari raya Idul Adha dan hari tasyrik, ada sunnah yang pahalanya begitu besar, yang sangat dikukuhkan sunnahnya, dan Nabi selalu sallallahu alaihi wasallam melakukannya, bahkan menghimbau umatnya untuk melakukannya, yaitu berkurban. Jadi disunahkan di hari raya Idul Adha dan tasyrik untuk kaulah panjenengan berkurban. Kalau di hari raya kok belum ada uang, tapi di hari tasyrik terakhir ternyata kita dapat rezeki, maka tetap kita dianjurkan dan disunahkan untuk menyembelih kurban. Jadi enggak harus di hari rayanya, boleh di hari tasyrik. Dan bahkan Nabi kita Muhammad mengatakan di dalam hadisnya, man lahu sa'ah falam yudhahi fala yakrubanna musallana. Siapa orang yang diberikan oleh Allah kelancaran rezeki, kemampuan untuk berkorban, tapi dia enggak mau berkorban, maka jangan sekali-kali kamu mendekati musala-musala kami, kata Nabi Muhammad. Jangan kamu dekati masjid-masjidnya Allah. Jangan kamu dekati musala-musala rumah-rumahnya Allah. Kenapa? Karena enggak layak, para hadirin. Bagaimana bisa Allah yang jika memberikan nikmat, memberikan rezeki, memberikan anugerah kepada hambanya enggak pernah perhitungan, giliran kita melakukan sebuah ibadah yang untuk Allah kita perhitungan. Kalau seandainya, para hadirin, ada seorang anak yang dia itu perhitungan sekali dengan orang tuanya. Orang tuanya pinjam duit. Kalau anak yang baik itu, kalau dia orang yang mampu, anak yang kaya, ketika ada orang tua kok telepon atau datang ke rumah anaknya, nak, saya datang, nak, bapak datang mau minjem duit, nak. Pinter pak, 1 juta. Pun pak, niki pak, buatan usah pinjam, hadiah kagem jenengan. Itu anak yang baik. Tapi kan kadang ada anak yang perhitungan. Bapaknya datang pinjam uang, kemudian dipinjami sama dia, tapi terpaksa minjaminya. Bapak belum pulang, dia sudah katakan kepada bapaknya, pak, jok lali loh dibayar. Belum sejam itu hutang, sudah diingatkan bapaknya, pak, jok lali dibayar. Nanti begitu berpisah beberapa hari, terus ditagih itu bapaknya. Perhitungan sekali.
Kemudian anak yang perhitungan semacam itu tiba-tiba datang ke rumah orang tuanya meminta kepada orang tuanya. Kira-kira gimana itu? Pantas enggak itu? Giliran orang tuanya enggak mampu, si anak perhitungan kepada orang tua. Ketika Allah balik orang tuanya Allah berikan kemampuan, si anak datang untuk minta bantuan kepada orang tuanya. Itu kan enggak layak itu. Malu harusnya. Maka sama, orang yang diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala walam yudhahi fala yakrubanna musallana. Jangan dekat-dekat dengan musala kami, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enggak pantas malu-maluin dekat dengan Allah kalau ternyata orang yang diberikan kelancaran rezeki di hari raya Idul Adha dan Tasyrik ternyata enggan untuk berkorban. Maka para hadirin, kita berharap kepada Allah bersama-sama semoga nanti di hari raya Idul Adha kaula panjenengan angsal rezeki ingkang kathah halal barakah sehingga saged berkurban sedaya insyaallah nggih. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin hadirat hafizakumullah, sedikit kita membaca daripada kitab Risalah Adab Sulukil Murid. Dikatakan oleh Imam Haddad, al-muridu man la tastarikuhul aghyar wa la tasta'biduhul azar. Ciri-ciri orang yang akan mendapatkan ridha Allah. Seorang murid yang akan mendapatkan ridhonya Allah. Murid itu orang yang mencari, orang yang ingin mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara cirinya adalah la tastarikuhul aghyar. Yang mereka tidak diperbudak oleh makhluk. Jadi orang yang ingin mendapatkan ridha Allah itu enggak boleh menjadikan dirinya diperbudak oleh makhluk. Maksudnya diperbudak oleh makhluk itu apa? Bayangannya bukan hanya diperbudak oleh manusia, para hadirin ya. Karena zaman sekarang sudah enggak ada perbudakan. Yang dimaksud itu adalah diperbudak oleh urusan dunia. Lek kaula panjenengan kok kepingin angsal ridhani pun Gusti Allah, kita enggak boleh menjadikan dunia yang menyetir diri kita. Kita enggak boleh menjadikan dunia yang menguasai hati kita. Yang harus ada dalam hati kaula panjenengan hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah diperbudak oleh dunia, para hadirin, dunia itu tidak akan bisa sejalan dengan apa yang diinginkan oleh Allah. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala ketika menciptakan dunia, jadi dunia ini makhluk. Allah ketika menciptakan dunia ini, Allah sudah berpesan kepada dunia. Wahai dunia, man khadamani fakhdumi. Wahai dunia, siapa orang, siapa hamba yang berkhidmah kepadaku, kata Allah. Siapa hamba yang berkhidmah kepada Allah, ibadahnya dijaga, halal haram dia perhatikan, selalu menjauhi yang subhat, dia perhatikan urusan syariat sunnahnya Nabi mereka perhatikan, maka kata Allah kepada dunia, maka fakhdumi, jadilah kamu budaknya mereka, jadilah kamu berkhidmah kepada mereka. Jadi semakin kaulah panjenengan bertakwa kepada Allah, Bapak Ibu, Allah akan jadikan dunia yang ngejar kita, dunia yang terus mengalir untuk kita. Sebagaimana yang dikatakan oleh Allah dalam Al-Quran, bertakwalah kamu kepada Allah, maka Allah akan jadikan segala urusanmu mudah. Allah akan berikan solusi kepadamu, Allah akan berikan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Kuncinya satu, takwa. Tapi sebaliknya kata Allah kepada dunia, waman khadamaki, dan siapa hamba yang berkhidmah kepadamu wahai dunia, hanya sibuk untuk mencarimu wahai dunia, maka fastakhdimi, jadikan dia budakmu, jadikan dia budakmu. Sehingga lek kaulah panjenengan kok namung sibuk ngurusi dunia tok, tidak pernah fokus dalam urusan akhiratnya, ngaji enggak mau, ibadah enggak mau, alasannya karena capek, alasannya karena kerja dan lain-lain, maka justru dunia ini akan menjadi satu hal yang mempercapek dan mempersulit urusan kehidupan kita, para hadirin. Makanya banyak yang tanya, saya heran Ustadz, kok ada orang itu yang kerjanya berat tapi tiap malam ngaji.
Kenapa? Karena mereka nggak mau diperbudak oleh dunia. Ada orang itu para hadirin kerjanya di kantor, setiap hari duduk di ruangan ber-AC, kerjanya cuma duduk saja ngadepi komputer, pulang jam 4 sore, ngaji malam hari nggak mau. Ngaji malam katanya ngantuk, nanti kemalaman karena besok harus kerja. Ngaji subuh ngantuk, ngaji siang kerja, ngaji sore baru pulang kerja. Tapi ada orang yang kerjanya niku berat, bertani mulai dari pagi sampai siang di sawah, kadang sampai sore. Ada yang kerjanya menjadi tukang, mulai pagi masuk sampai sore, kerja berat di bawah terik matahari yang panas. Kalau panas kepanasan, kalau hujan kehujanan, tapi masih bisa ngaji. Nah, kenapa seperti itu? Apa yang membedakan? Karena dunia sudah memperbudak mereka, orang-orang yang mereka hanya ngurusi dunia, mereka nggak mau ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan tidak ada kesempatan, bukan nggak bisa, tapi memang Allah tidak pilih mereka untuk bisa beribadah selayaknya orang-orang yang ahli ibadah. Bila kaulah panjenengan kok ditanya kenapa kamu nggak pernah ngaji, kok kita bilang nggak sempat, bukan nggak sempat, tapi memang kita sedang tidak dipilih oleh Allah untuk menjadi hamba-hambanya yang baik. Makanya para hadirin, ngaji niku kewajiban. Ngaji itu kewajiban, dan orang yang datang di pengajian itu orang yang terpilih. Orang yang terpilih dimanapun itu tempatnya, ngaji dimanapun itu para hadirin, yang datang ke tempat pengajian itu orang-orang yang khusus yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu bisa dibuktikan. Ada orang yang datang ke sini, para hadirin, dia bukan asli orang Tanjung Sari tapi bisa datang ke sini. Tapi ada orang yang dekat rumahnya dengan Masjid An-Najah, tinggal melangkahkan kaki aja beratnya minta ampun. Nah, kalau dibilang oh pengajiannya akan mudah dihadiri kalau jaraknya dekat, belum tentu. Yang dekat kalau nggak Allah pilih nggak akan bisa hadir, berhadir. Sehingga kedekatan itu bukan menjadi satu syarat untuk orang itu akan berbuat baik. Secara logika para hadirin, di sekitar Masjidil Haram itu banyak orang-orang hamba-hamba Allah yang tinggal di sana. Di sekitar Masjid Nabawi banyak orang-orang yang tinggal di sana, yang mereka jarang sekali sholat di Masjid Nabawi, mereka jarang sekali ziarah ke Nabi. Padahal kalau mau ziarah ke Nabi, para hadirin, mereka tinggal jalan kaki, mereka bisa sampai ke makamnya Nabi Muhammad SAW. Kita yang tinggal di Indonesia, mau ziarah Nabi kita harus nabung bertahun-tahun. Mau menjalankan ibadah haji kita harus nunggu ngantri puluhan tahun. Yang mau umrah harus mengeluarkan biaya puluhan juta. Sampai di depan makam Nabi nangis kita, rindu kita sama Nabi. Tapi ada orang-orang di sana yang nggak dipilih untuk dekat dengan Nabi, walaupun jaraknya dekat, para hadirin, mereka nggak pernah nangis di hadapan Nabi Muhammad. Mereka nggak pernah menginjakkan kakinya di masjidnya Nabi Muhammad. Ada seperti itu. Nah, sehingga yang menjadi masalah itu bukan jaraknya, tapi yang menjadi masalah dipilih atau tidaknya kita untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau panjenengan wajib untuk bersyukur di malam hari ini kita masih dipilih untuk bisa belajar, para hadirin. Wala tasta'biduhu al-azar wala taghlibuhu syahawat wala tahkumu alaihi al-adat. Dan orang yang akan mendapatkan ridha Allah itu adalah orang yang tidak dikalahkan dengan hawa nafsunya. Orang yang tidak dikalahkan dengan hawa nafsu. Hawa nafsu itu, para hadirin, musuh terbesar. Musuh terbesar daripada manusia, bukan setan. Setan itu nomor 2. Dan ini yang menjadi jawaban kenapa kalau sudah Ramadan kan dikatakan di dalam hadis Nabi, setan itu dibelenggu. Tapi kenyataannya masih banyak orang yang maksiat di bulan Ramadan. Bahkan kalau sudah menjelang Hari Raya Idul Fitri, menjadi satu hal yang sering kita dengar, banyak sekali pencurian, pembegalan dan lain-lain. Padahal itu Ramadan. Kenapa? Karena masih ada musuh terbesar kita, yaitu hawa nafsu. Hawa itu
keinginan maksiat yang ada di pikiran, nafsu itu kalau sudah dilaksanakan, para hadirin. Jadi kata Imam Haddad, orang yang akan mendapatkan ridha Allah itu orang yang melawan hawa nafsunya. Nah, seperti kalau panjenengan kita lu menika hadir teng majelis niki, para hadirin gak akan bisa kita hadir kecuali kita ngelawan hawa nafsu. Jadi hujan dari tadi sore, para hadirin nggih. Ilek bar isya ilek sik tasik napa hujan ngeten kan paling enak gitu turu gitu mboten. Tapi jenengan kita istiqomah berangkat ke majelis nggak akan bisa kalau kita nggak ngelawan hawa nafsu, nggak akan bisa itu. Lebih enak di rumah napa malih ngopi gitu mboten. Weh enak sudah di rumah, ngopi, duduk, nyantai, makan gorengan, enak. Tapi kalau panjenengan ngelawan itu, kita hadir ke majelis ini ngelawan hawa nafsu, sehingga pahalanya kita lebih gede. Wala tahkumu alaihil adat, dan orang yang akan mendapatkan ridha Allah itu mereka tidak disetir oleh adat. Nah, ini kunci. Qala ba'dul arifin, yang mengatakanlah orang-orang yang ahli ma'rifat, orang-orang yang sudah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita mau mendapatkan ridha Allah, la tahkumu alaihil adat. Mereka tidak dihakimi oleh adat. Artinya ngeten para hadirin. Adat itu jika baik, maka syariat memerintahkan kaula panjenengan untuk melestarikannya. Jika ada adat yang baik, para hadirin lestarikan. Nah, contoh di setiap daerah itu, setiap negara punya adat yang berbeda-beda, punya adat yang berbeda-beda. Seperti di Indonesia, gitu. Nanti ada seperti acara-acara yang dibuat, kumpul-kumpul berbagi makanan, kados megengan dan lain-lain. Itu adat yang baik, adat yang baik perlu dilestarikan karena itu sesuai dengan aturan syariat. Tapi yang menjadi masalah dan yang dibahas oleh para ulama di kitab ini, para hadirin, adalah jangan sampai kaula panjenengan mengikuti adat yang buruk sehingga kita rela syariat kita tinggalkan demi melakukan sebuah adat yang ada di daerah kita. Itu nggak boleh. Misal satu kampung semuanya nggak ada yang nutup aurat, kemudian kita ikut-ikutan dengan dalil apa? Ini adat. Kalau saya melanggar nanti saya dimusuhi. Nah, berarti kan kita lebih takut kepada makhluk. Seperti tadi di awal dikatakan, orang yang akan dapat ridhonya Allah itu dia nggak takut kepada makhluk, tapi dia takut kepada Khalik. Dia takut kepada yang menciptakan, bukan yang diciptakan yang ditakuti. Nah, kalau ada satu kampung semuanya nggak ada yang nutup aurat, kemudian kok kita ikut-ikutan dengan alasan itu adat, salah itu. Contoh lagi mungkin yang berkaitan dengan berkurban misalnya. Kalau ada tukang jagal di suatu daerah, kalau menyembelih hewan kurban, dia selalu mengambil bagian dari hewan kurbannya dengan alasan sebagai upah, dan itu sudah menjadi kebiasaan. Nah, gimana? Apakah kita boleh mengikutinya? Lihat dulu syariatnya, boleh enggak? Kalau menurut hukum syariat diperbolehkan, para hadirin nggak apa-apa lakukan. Tapi masalahnya seluruh bagian tubuh daripada hewan kurban itu tidak boleh ada sedikit pun yang dijadikan upah, nggak boleh. Makanya orang yang cerdas, panitia kurban yang mengerti itu, para hadirin, ketika mereka mengajak masyarakat untuk berkurban di suatu tempat, misal mengajak masyarakat untuk berkurban di masjid misalnya, atau di mana, di yayasan atau di sekolah, maka selalu mereka persiapkan untuk biaya jika memang dibutuhkan untuk membayar tukang jagalnya. Sehingga seandainya tukang jagal itu mendapatkan bagian dari hewan kurban bukan sebagai upah tapi sebagai jatah. Sebagai jatah saja. Bagian selayaknya warga sekitar. Warga dapat sekiloan, ya yang jagal juga dapat sekilo. Atau sudah disepakati warga sekian, ini sekian, dapatnya bukan untuk upah, bukan untuk ujrah, bukan untuk bayaran, tidak boleh. Oh, di suatu daerah kalau kurban kulitnya selalu dijual, nanti dimasukkan uangnya ke masjid, ke kas masjid, gimana?
Nah, sesuai tidak dengan aturan syariat. Kalau nggak sesuai nggak boleh. Jadi nggak boleh langsung, panitia menghukumi sendiri. Ini kulit sapinya daripada dipotong-potong diberikan ke warga, toh juga warga nggak seneng makan kulit, repot ada bulu-bulunya, mending dijual ke tukang pengepul kulit. Nanti duitnya dimasukkan ke kas masjid. Itu kalau panitia yang melakukan nggak boleh. Kecuali kata ada panitia kurban yang dia mendapatkan jatah kulit itu sebagai jatahnya. Pak, niki jatah jenengan kulit, Pak. Nah, kemudian panitia kurban itu menjual kulitnya, boleh karena itu sudah haknya dia. Nah, kemudian setelah dia jual dengan baik hatinya, orang yang tadi menjual kulitnya itu mengatakan ke takmir masjid, Pak Haji, ini duitnya saya infakkan untuk masjid. Berbeda cerita itu nanti. Jadi yang menjual dia dapat pahala infak, masjidnya juga punya kas akhirnya. Tapi kalau langsung diambil begitu dijual, kemudian dimasukkan langsung uang ke masjid, nggak bisa, perhatikan. Nah, jadi jangan sampai kemudian kita itu karena ini sudah menjadi adat, kemudian kita langgar, kita melanggar aturan syariat karena alasan adat, nggak boleh. Kecuali kalau adat-adat yang itu nggak melanggar aturan syariat, nggak melanggar aturan syariat. Nah, maka mungkin bisa kita perhatikan itu nggak jadi masalah, perhatikan. Nggak jadi masalah. Contoh, ada di desa dengan di kota. Biasanya berbeda itu, ada di desa dengan di kota. Kalau di desa itu gotong royong masih kuat. Gotong royong masih kuat. Kemudian kalau kita menyalahkan gotong royong yang ada di desa, itu nggak boleh, karena itu diperbolehkan menurut syariat. Nggak menyalahi aturan syariat. Bahkan mukhalafatul adah itu dikatakan oleh para ulama, mukhalafatul adah itu adawah, menyalahi adat yang ada di suatu daerah, menyalahi adat yang ada di suatu daerah, itu bisa menimbulkan permusuhan dengan syarat adatnya tidak bertentangan dengan aturan syariat. Contoh para hadirin, kalau sudah di Masjid An-Najah ini lek subuh kok damel kunut, jangan sampai kemudian kita masuk ke Masjid An-Najah jadi imam di Masjid An-Najah gak kunutan. Itu akan menimbulkan permusuhan. Karena kunut itu tidak melanggar aturan syariat. Kunut itu diperbolehkan, kunut itu menjadi sunnah, bahkan min af'adus shalah dalam madhab Syafi'i. Kalau ada orang datang dengan madhab yang lain menjadi imam di Masjid An-Najah Tanjung Sari, maka jika dia orang yang bijak, dia akan tetap baca kunut. Karena sudah kebiasaan di Indonesia menggunakan madhab Syafi'i, sebagaimana layaknya mereka para imam di masa dahulu ketika mereka berpindah ke tempat-tempat yang lain yang mereka tidak mengikuti madhabnya, tapi mengikuti madhab yang lain, maka mereka akan mengindahkan, mereka akan menghargai daripada madhab-madhab yang dipakai oleh masyarakat sekitarnya, karena sesuai dengan aturan syariat. Nah, maka para hadirin, orang yang ingin mendapatkan ridha Allah itu, mereka tidak akan meninggalkan syariat. Mereka jadikan ilmu agama itu di atas segalanya. Kalau ada yang melanggar aturan syariat, walaupun itu sudah menjadi kebiasaan di masyarakat, ya harus dihindari. Nah, termasuk apa para hadirin? Nah, mungkin sekarang mulai banyak orang kalau mau ngaji nggak perhatian dengan satir, dengan pemisah antara jamaah laki dan perempuan, dengan alasan ini ada terus biasa tengah mulang ngeten boten didamel napa, boten dipisah laki-laki perempuan. Itu kalau kita mengambil pelajaran dari syariat para hadirin, diajarkan itu. Bahkan kadang yang melakukan itu orang-orang yang ngaku dirinya NU, padahal Syekhuna Hasyim Asy'ari itu para hadirin punya satu kitab yang membahas tentang kemungkaran yang terjadi di majelis-majelis ilmu dan maulid. Jadi beliau punya satu karangan kitab yang di dalamnya menjelaskan tentang kemungkaran-kemungkaran yang harus dihindari ketika di majelis ilmu dan majelis maulid. Di antara yang beliau sebutkan salah satunya apa? Padahal di zamannya Syekh Hasyim Asy'ari tadi. Kata beliau yang pertama adalah ikhtilat, campur aduk laki-laki perempuan. Coba,
Memang ngakunya orang NU ya harusnya derek pendirinya kok. Dia akan utamakan itu yang namanya pemisah antara laki-laki dengan perempuan. Kemudian Mbah Hasim juga sebutkan di situ. Nama yang beliau sebutkan di antara kemungkaran yang sering terjadi di majelis maulid, joget-jogetan. Joget-jogetan coba. Sudah dibahas sama Mbah Hasim Asy'ari itu di kitabnya itu. Nah, ini para hadirin, sehingga kembalinya bukan kepada adat, kembalinya kepada ilmu. Kembalinya kepada kitab para ulama. Awake dhewe kok berkiblat kepada kitabnya para ulama, ya kita akan mendapatkan kehidupan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang jadi masalah sekarang adalah banyak orang yang mengikuti hawa nafsu, kemudian berdalil kalau itu adalah sudah menjadi kebiasaan, sehingga mereka meninggalkan ilmu, sehingga ilmu sudah mulai gak dipakai lagi. Dan itulah yang Nabi sebutkan di dalam hadisnya, bahwasanya nanti suatu hari akan datang suatu masa di mana umatku mereka menjauh dari ulama, mereka gak percaya lagi sama ulama. Jadi kiai, ustadz sudah berdalil dengan dalil kitab gak dipercaya, itu sama umat tidak dipercaya. Ya kenapa? Karena mereka sudah terbiasa mengikuti kebiasaan adat, karena dianggap sudah wajar ini. Nah, sekarang para hadirin, yang haram itu ya tetap haram walaupun sudah merajalela. Kok satu desa semuanya hobinya berjudi, para hadirin, kemudian kita ikut-ikutan dengan dalil ini karena sudah menjadi kebiasaan? Nggak bisa, tetap haram. Kok suatu tempat misalnya, di tempat yang dingin, dengan dalil karena ini cuacanya sangat dingin sekali, nggak kuat, kemudian mereka para hadirin lek tahlilan sing disukoni duduk kopi tapi minuman keras misalnya, tahlilan karung mabuk misalnya. Kemudian kita katakan, oh berarti di tempat itu khamr ndak haram. Nggak bisa, tetap haram. Yang haram tetap haram. Sehingga tugas kaula panjenengan mengembalikan semua apa yang terjadi dalam kehidupan kaula panjenengan kepada ilmu syariat. Lek kaula panjenengan kepingin mendapatkan ridhonya Allah, maka moga-moga kaula panjenengan sedaya saged terus istiqamah ngaji, belajar dan berkiblat kepada para ulama, sehingga kita bisa bersama-sama nanti kumpul di surga bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Niki wonten pertanyaan. Kita jawab, apakah boleh daging hewan kurban yang belum dibagikan sebagian dimasak oleh panitia kurban untuk untuk dimakan, ngaten nggih, untuk dimakan untuk panitia kurban. Nah, ini kembali kepada tadi yang sudah kita singgung di dalam nasihat tadi, para hadirin. Panitia itu diserahi amanah. Panitia itu diserahi amanah. Misal saya mengumumkan sebagai panitia kurban di Masjid An-Najah, saya mengumumkan, monggo Bapak Ibu panjenengan ingkang ngarsakaken kurban saged dititipne teng kula teng Masjid An-Najah niki. Berarti kan saya dititipi dan saya nggak punya hak di situ. Sama seperti halnya para hadirin, kalau jenengan mau berangkat haji titip mobil ke saya. Titip mobil ke saya. Saya gak akan boleh menggunakan mobil itu kalau jenengan belum mengizinkan. Oh, jenengan namung titip kok. Kecuali kalau jenengan, Bib, kalau nitip mobil, Bib, niki mobil jenengan boleh pakai. Selama saya haji jenengan boleh pakai. Berarti saya boleh pakai. Apalagi kalau sampai kok mobil itu para hadirin sudah jenengan titip teng kula, lah kok ternyata jenengan budal haji mobil jenengan tak jual. Kira-kira oleh mboten gitu? Oh, ini kan gak tahu diri, berarti gak amanah. Nah, sehingga para hadirin, daging kurban itu gak boleh panitia semena-mena ngambil langsung dimasak, gak boleh. Nah, makanya ada caranya. Lek ngaji ini kok enak. Islam itu mudah kok. Islam itu gak melulu melarang kemudian gak ngasih solusi, enggak para hadirin. Islam itu ada solusinya. Nah, solusinya pripun? Nah, saya sebagai panitia penerima kurban, ketika panjenengan datang, Beb kula badhe kurban sapi, atau saya mau kurban kambing di Masjid An-Najah, maka di antara solusinya ngeten, saya katakan, oh nggih Pak, niki berdasarkan musyawarah Pak,
karena panjenengan yang berkurban di tempat ini, yang berkurban dapat jatah daging 3 kilo. Tapi Pak, pripun lek seandene sing sekilo niku diminta oleh panitia untuk makan siangnya panitia, kira-kira jenengan ridho napa mboten Pak? Lek jenengan ridho alhamdulillah, lek jenengan kok mboten ridho, jenengan gak mau Pak, gak apa-apa, nanti kita serahkan dagingnya sesuai dengan yang dimusyawarahkan. Nah harusnya yang berkurban pun juga tahu diri. Loh, kita ini kan berkurban dititipkan ke suatu tempat, ke panitia itu karena kita nggak mau ribet di rumah, gitu kan? Nggak mau nyembelih sendiri, repot, makin neteli yo repot, capek. Kita sudah terima jadi, yang penting kita dapat pahalanya. Nah, harusnya kita juga tahu diri, ojo mamung mek nitip, untung-untung nggih mboten napa-napa niku jatah kula sedaya pun kersane dipendet kali panitia. Kalian niki wonten 100 damel sing napa? Sing nyembelih damel jagale. Kersane mboten napa? Mboten ngambil jatah kurban. Nah, niki damel bayar jagalnya. Itu hebat itu. Atau dibuat peraturan. Dibuat peraturan, misal tentukan harga. Harga kambing di Tanjung Sari 3 juta. Maka dilebihkan 100.000 dan itu dijelaskan nanti. Jadi kurbannya di Masjid An-Najah 3.100.000 misalnya. Nah, kemudian kita sampaikan ke orang-orang yang mau berkurban, Pak, jenengan lek kurban teng mriki, monggo panjenengan mau bawa kambingnya sendiri ke sini boleh, panjenengan mau kita yang belanjakan juga boleh. Kalau kita yang membelikan kambingnya Pak, harga kambingnya 3 juta, 100.000-nya untuk ongkos jagal, untuk ongkos atau biaya kebutuhan panitia ketika menyembelih dan memotong daging. Maka dilebihkan. Itu akadnya jelas dan halal para hadirin. Jadi kalau langsung, pokok sembelih terus panitia ngambil saenake dhewe, lepas tepak kurbane namung setunggal, kambing sing kurus sisan. Wis kurus kari balungane tok, panitia mendet sing daginge, lha sing dibagiane nang warga namung balungan. Akhirnya kan jadi nggak adil itu, nggak amanat itu jadinya. Jadi Islam itu indah sebenarnya, mudah itu. Nah, makanya ini pelajaran buat kita semuanya, yang berkurban dititipkan ke tempat lain, tidak disembelih sendiri, para hadirin pikirkan panitianya. Ya harus apa ya? Masa kita seegois itu gitu loh. Nitip tapi nggak mau perhatian dengan yang neteli ya, yang megang sapinya niku ngerubuhkan sapi butuh orang banyak, mereka capek lelah sampai siang motongi daging kurban kita, yang nanti kita cuma menikmati pahalanya, kita nggak capek, kadang ya dikirimi daging tapi kita nggak perhatian dengan mereka yang bantu. Wah, itu kebangetan, itu egois itu. Makanya lek wonten kok tiang berkurban kok model ngoten niku Pak, datang ke takmir masjid, pengurus Masjid An-Najah titip hewan kurban, kemudian minta jatahnya wis akeh nggih. Kambing sing dikirim kurus tapi jatahnya nyuwun napa? Nyuwun sing kathah niku kula nyuwun 4 paha nggih. Mangke dagingnya sing murni, daging sing apik 3 kilo. Jenengan kirim teng griya, bar ngoten para hadirin boten maringi hadiah damel panitiane belas ini kebajut. Ngene ngoten. Jenengan balik nih mawon kurbane kok nyembelih dhewe. Nggih. Enggak tahu diri berarti itu, nggih. Enggak tahu diri. Ya, jadi indah, Islam itu indah para hadirin. Yang halal jelas. Nabi sudah katakan itu al halalu bayyinun, yang halal jelas. Wal haramu bayyinun, yang haram juga jelas. Nah, kenapa ada cara yang halal kok kita pakai cara yang haram gitu? Kenapa kita tinggal ngomong saja? Atau yang berkurban harusnya tahu diri ngomong ke panitia, niki jatah kula maka jenengan pendet mawon karsane didamel panitia. Kenapa kita kemudian menjadikan itu sebagai perantara orang untuk berbuat haram? Makanya harus bersinergi antara yang berkurban dengan panitianya, sama-sama mengerti syariatnya supaya tidak sampai makan yang haram. Nah, jadi sing dados penyakit biasanya para hadirin lek wayane napa? Kurban, banyak anggota tubuh kurban itu sing hilang moro-moro. Ngene kan? Ya ada nanti kurban di masjid, setelah disembelih buntutnya hilang. Nggih. Napa buntutnya iso miber dhewe napa pripun ngoten nggih.
Nanti kalau kepergok ketahuan, ditegur marah. Ngomongnya lo, kalau nulungi mulai isuk sampai sore lo, nggak bisa seperti itu caranya. Apalagi ini juga ada beberapa waktu yang lalu yang nyampaikan ke kita, biasanya orang-orang warga-warga yang membantu untuk memotongi daging kurban itu sangu kresek, ditaruh di sebelahnya kreseknya, nanti ada daging kecil, masukkan kreseknya sendiri, masukkan kresek, nanti bawa pulang. Ditegur oleh panitia, marah dengan alasan walaupun kesel, nulungi mulai subuh sampai awan. Haram itu. Ada bapak yang melakukan hal seperti itu, pulang ke rumah diberikan dagingnya kepada anak istrinya, itu sama dengan kita nyuguhi neraka kepada anak istri kita. Nabi sudah katakan, man akalal haram, siapa orang yang makan haram, yang pertama kata Nabi Muhammad, asad jawarihu sama aba, tubuhnya akan bermaksiat kepada Allah. Jadi kalau sudah kita mencekoki istri kita, anak kita dengan makanan yang haram, itu sama dengan kita rela mereka menjadi ahli maksiat. Jadi jangan berharap nanti anaknya berbakti, mustahil. Nabi yang katakan ini. Saya katakan mustahil karena Nabi yang katakan. Kemudian yang kedua kata Nabi Muhammad, ayyumalahmin nabata min haramin fannaru aula bih. Daging siapapun yang tumbuh dari makanan yang haram, maka tempatnya adalah neraka. Nek kalau panjenengan makan, kemudian itu menjadi tenaga untuk tubuh kita, menjadi daging di tubuh kita, maka tempat kita sudah bisa dipastikan nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah. Cuman gara-gara sekilo 2 kilo daging haram bagi kita untuk masuk surga. Naudzubillah. Nah, mending mana? Ya mending kita terima yang halal saja. Toh juga semuanya akan dapat gitu. Oh, panitia karena capek dibedakan sama warga, yang penting jatah gitu. Bukan diniati untuk upah, nggak boleh diniati untuk upah. Panitia karena mereka juga warga, mereka juga membantu bagaimana caranya warga ini bisa bahagia dengan mendapatkan daging kurban, diberikan jatah yang berbeda, nggak jadi masalah itu. Yang penting bukan dijadikan upah, itu aja. Ini upahmu ya, karena kamu sudah bantu, nggak boleh. Kalau dijatah boleh. Jatah seperti yang menjadi kebiasaan ya, di masyarakat. Oh, warga yang dekat sekian, warga yang dekat dengan masjid sekian, yang jauh sana sebagai sisa-sisa, karena sudah semuanya warga sekitar dapat, ada yang sebelah sana yang jauh-jauh dibagi iya, sisanya yang ada, boleh-boleh saja, nggak jadi masalah. Yang penting nggak ada yang dijadikan upah, itu aja. Nah, sehingga kembalikan semuanya kepada aturan syariat. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian para hadirin, ini apa ini? Oh, ini ada pengumuman, hadirilah pengajian akbar bersama Gus Muafiq di lapangan Desa Tanjung Sari, Kecamatan Karangrejo, hari Rabu tanggal 21 ba'dal isya di lapangan Tanjung Sari. Kemudian ini ada hadiah Fatihah. Kita bacakan Fatihah para hadirin untuk sedaya para leluhur, termasuk para pejuang-pejuang dan para ulama, para kiai Masjid An-Najah yang sudah mendahului kaula panjenengan sedaya, dan juga kita niati untuk leluhur-leluhur kaula panjenengan sedaya. Al-Fatihah ila ruhi sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ashabi wa dzurriyyatihi wa jami'i ashabihi wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa jami' awliya'us salihin. Wa summa ila ruhi liman istama'na hahuna bisababihim wa talawna li ajlihim ila ruhi Mbah Yai Hasan Rafi'i wa zawjatihi wa ila ruhi Mbah Yai Jais wa zawjatihi wa ila ruhi Mbah Yai Istaji wa zawjatihi wa ila ruhi Mbah Yai Dimyati wa zawjatihi wa ila ruhi Mbah Yai Irjam, Mbah Yai Khudari, Mbah Yai Taha, Mbah Yai Isri wa zawjatihi wa summa ila ruhi Mbah Jum'at wa zawjatihi wa summa ila ruhi Mbah Salbiyah wa zawjiha wa ila ruhi Mbah Mansur wa zawjatihi wa usulihim wa furuhim wal muntasibina ilaihim ajmain wa ila arwahi walidina wa walidikum. Sedaya luhur-luhur kaula panjenengan lan guru-guru kaula panjenengan sedaya lan sedaya kaum mukminin mukminat muslimin muslimat aina makanu halat arwahum fi masyariqil ardi ila magharibiha bariha wa bahriha an Allah taghashahum birrahmah wal maghfirah
واسكنهم الجنة برحمة الله يعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلوم نفاتهم في الدين والدنيا والآخرة ونهدي لهم الفاتحة. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Sebelumnya para hadirin, kami mengundang panjenengan sedaya, jangan lupa setiap hari Ahad pagi ada rutinan bersama kami di Aula Pondok Pesantren Al-Bahjah Sembon Karangrejo, dimulai jam 6 sampai selesai biasa jam setengah 8 atau jam 8 dalam kajian kitab Hadis Riyadhus Shalihin karya Imam Nawawi dan kitab An-Nasihud Diniyah. Dan selama kitab Risalah Adab Sulukul Murid belum hatam, maka kita akan mengkaji kitab ini karena kita tinggal 1 lembar lagi kita akan hatam para hadirin. Kemudian setiap malam Senin, jadi Ahad pagi di Aula Al-Bahjah, malam Senin di Mabas Asyifa kita baca Maulid Nabi, kemudian kita baca doa khutbul Quran untuk sedaya para luhur-luhur kaula panjenengan sedaya, dan juga kita niat dengan khatam Quran sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi kita Muhammad, inda kulli khatmatin minal Quran da'watun mustajab. Setiap dihatamkan Al-Quran itu ada doa yang diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka setiap malam Senin kita hataman Quran. Jadi Al-Qurannya dibaca di rumah masing-masing, sudah di bentuk grup para hadirin, ada grup asifak mengaji untuk bapak-bapak sendiri, untuk ibu-ibu sendiri, ngaji di rumah masing-masing dengan target 1 pekan atau 1 minggu 1 juz. Jadi nanti setiap malam Senin dihatamkan bersama-sama di Mabes Asyifa dengan niat semoga hajat semuanya dikabulkan, kita punya doa diijabahi oleh Allah, dan kita hadiahkan pahalanya juga untuk para luhur-luhur kaula panjenengan sedaya. Monggo dihadiri untuk umum setiap malam Senin di Mabes Asyifa. Kalau enggak bisa rutin malam Senin, para hadirin panjenengan ambil 1 malam Senin dalam sebulan, yaitu malam Senin Kliwon. Kita istimewakan malam Senin Kliwon itu dengan kita membaca khatmul Quran plus tartibul Fatihah. Jadi kirim Fatihah kagem sedaya leluhur para jamaah ingkang hadir, dan juga untuk dibacakan tahlil. Jadi setiap malam Senin Kliwon wonten tahlil kubra. Monggo dihadiri untuk umum muslimin dan muslimat. Dan Jumat pagi, Jumat subuh para hadirin bersama kami di Masjid Al-Ikhlas, Masjid Jami Al-Ikhlas Karangrejo. Setiap Jumat subuh salat subuh berjamaah sampai waktu isyraq. Kira-kira jam 6 kurang. Jam 6 atau jam 6 kurang itu waktu isyraq, kita salat isyraq berjamaah. Kemudian selesai. Monggo dihadiri untuk umum muslimin dan juga untuk muslimat. Mungkin ini bisa kami sampaikan para hadirin. Mari kita sama-sama tutup majelis kita di malam hari ini dengan suratul Fatihah, dengan niat semoga dengan berkahnya suratul Fatihah dan berkahnya maulid yang kita baca di malam hari ini, berkahnya Nabi kita Muhammad SAW, Allah berikan kepada kaula panjenengan sedaya umur yang panjang dalam ketaatan serta sehat walafiat, yang sakit diberikan kesembuhan oleh Allah, yang sempit rezekinya dilapangkan, yang punya hutang dilunasi hutang-hutangnya, dan semoga Allah jadikan kita orang-orang yang mampu nanti di hari raya Idul Adha untuk berkurban. Allah lancarkan rezeki kita, Allah berikan kepada kaula panjenengan sedaya rezeki yang halal, banyak barakah, dan Allah jauhkan kita dari yang haram, Allah cukupkan kita dengan yang halal, dan semoga Allah takdirkan kita suatu hari nanti bisa segera menjalankan ibadah haji dan umrah dan ziarah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita berharap kepada Allah dengan berkahnya Fatihah dan berkahnya Nabi Muhammad, semoga setelah Allah panjangkan umur, kalau di saat Allah hendak cabut nyawa kaula panjenengan sedaya, Allah cabut nyawa kita dalam keadaan husnul khatimah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah bi jahin nabi wa alin nabi ila hadratin nabi sallallahu alaihi wasallam bi sirril Fatihah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf dan mohon doa selalu. Wabillahi taufiq hidayah, sumber dan inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad